وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, surah Ibrahim ayat 4. Kata Allah, wa ma arsalna mir rasulin, dan kami tidak mengutus mir rasulin, dari seorang rasul, illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan atau bahasa kaumnya. Agar apa? Liyubayyina lahum, agar ia dapat menjelaskan lahum kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu orang Mekah. Wulida fi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Wa dufina fil Madinah, dikubur wafat yaitu di kota Madinah. Dan bahasanya adalah bahasa Arab. Oleh karena itu di sini, dan sekali kami tidak pernah mengutus para rasul kecuali dengan lisan qaumihi, dengan lisan kaumnya. Lisan kaumnya saat itu berbahasa Arab. Oleh karena itu Allah turunkan rasul juga dengan berbahasa Arab. Ya, untuk lebih meyakinkan kenapa Rasulullah memang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, banyak tafsiran. Ya, ada karena memang kafirnya orang Quraisy itu adalah sangat lebih jahiliyah gitu ya. Tapi yang jelas kenapa diturunkan di kota Makkah itu semua adalah rencana Allah begitu. Jadi Rasulullah diutus sesuai dengan lisan kaumnya, karena kaumnya ini berbahasa Arab sehingga Rasulullah diutus dengan berbahasa Arab. Al-Qur'annya pun adalah berbahasa Arab. Artinya apa? Supaya Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu nyambung, ya. Coba kalau dengan bahasa Inggris kan gak nyambung, ya. Atau pemahaman lainnya dengan bahasa kaumnya. Kita dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan amanah Allah, kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, itu kita tergantung kepada yang kita ajak bicara. Itu. Kalau yang kita ajak bicara ini anak-anak sekolah, kita sampaikan dengan bahasa anak-anak itu, baru nyambung, ya. Orang yang biasa ceramah tabligh akbar gitu kan ya, tahu-tahu disuruh ngomong di depan anak-anak TK, ya kan? Kira-kira gimana itu? Lah gak nyambung. Bocah mah pada selewer-selewer aja lari-larian, ya kan? Walaupun disebutin siapa, giliran assalamualaikum lah bocah mah kagak ngeh, ya kan? Giliran ibunya nih yang ngajar TK, ya kan? Halo anak-anak soleh lah ngumpul aja itu, pada diem aja. Nah, artinya apa? Kita dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan risalah pun harus dilihat yang kita ajak bicara itu siapa, gitu. Kalau kita misalnya yang diajak bicara nih kayak model sekarang nih, model yang udah bukan tua, emang udah pada tua kan, nyak kan gitu ya. Yang disampaikan juga lain, bukan masalah nahwu sorofnya dibahas, ya kan? Mantiknya, balaghahnya, bayannya enggak penting, ya. Yang penting pemahamannya bagaimana, terus kita bagaimana ngamalinya, kan gitu. Kebanyakan bodo amat sama ada, yang penting mau gua dengerin, gua bisa gua amalin, kan gitu.
Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa intelek, ya kan? Oh, mayoritas, minoritas, lah kagak paham, kan gitu kan? Iya. Jadi menyampaikan juga harus sesuai dengan yang kita ajak ngomong siapa, kan gitu. Kalau orang-orang model orang kampung ya beda. Beda lagi kita disampaikan ke depan mahasiswa, lain lagi bahasanya, ya kan? Bahasa-bahasa yang modern, bahasa-bahasa yang intelek, bahasa-bahasa gaul kan gitu. Tuh. Nah, Nabi kenapa bisa diterima? Dia menyampaikan sesuai dengan bahasanya. Ya. Kalau mereka itu anak-anak disampaikan dengan bahasa anak-anak. Nabi sama bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan anak-anak. Ya, mencium siapa namanya cucunya Hasan dan Husain, dia cium. Ada Arab Baduy ngeliatin, ya kan? Ya, kalau menurut kitanya, ya Rasulullah, saya punya anak sampai punya cucu, tidak satu pun yang pernah saya cium, ya kan? Rasulullah nyium cucunya, ya, itu sama dakwah juga. Orang Ahmad Baduy ini, akhirnya apa kata Nabi? Man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang, barang siapa yang tidak sayang kepada orang, maka dia tidak disayang. Begitu, ya. Punya anak, sampai punya cucu, tidak satu pun kata dia yang pernah dia cium. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh, ya. Salah satu tanda sayang kita kepada cucu, kepada anak, kita cium, kan gitu ya. Nah, itu sama Rasulullah bergaul dengan anaknya, dengan cucunya. Bahkan saat Rasulullah sujud, Hasan dan Husain ini dia langsung ke atas punggungnya. Rasulullah sengaja memperpanjang bacaan sujudnya supaya nggak jatuh, ya, begitu. Nah, kita juga dalam menyampaikan bahasa begitu. Makanya sekarang model-model penceramah, ya, ada yang model penceramah dengan anak-anak gaul di diskotik, ada, ya kan? Ada yang ceramahnya di lapangan, di tanah lapang, ada yang di masjid, ada yang di rumah-rumah kayak begini, majlis taklim, macam-macam, kan? Sampaikan dengan sesuai bahasa yang kita ajak ngomong, kan gitu. Kalau kita orang-orang biasa, ya udah bahasanya nggak usah tinggi-tinggi. Terus orang-orang pada bingung, ya kan? Ngomong apaan sih Pak Ustadz, kan gitu. Pada kata paham. Atau jadi kita, nih ibu, orang tua ketika mengingatkan kepada anaknya juga harus pendekatan dengan anak. Ini kan antara ibu dan anak sering berantem, nggak nyambung begitu, ya. Ini dunianya dunia anak, model-model begini, kok orang tuanya mestinya paham, dideketi, kan gitu ya. Gimana ditanya-tanya supaya nyambung. Nah, baru tuh poinnya kemana nih, ya kan gitu ditanya. Kayak sebaiknya memang orang tua sebagai seorang ayah, bapak, ya, di kepala keluarga itu ada waktu di mana dia ini bicara di depan anak-anaknya di situ. Ya, apakah habis sholat berjamaah, apakah lagi makan, ya kan? Jangan lagi lapar. Kalau lagi lapar, mangga ini konsen. Udah habis makan, nih selesai, ya kan? Ajak ngomong, kan gitu. Jadi harus tahu juga, terutama ibu-ibu. Kapan kita mau ngomong kepada suami, itu harus tahu. Situasinya harus tahu, ya. Gak boleh suami di jalan macet, ditilang polisi, di kantor lagi banyak kerjaan, stres, nyampe di rumah, bininya langsung ngomong, ya kan? Ngomong macam-macam. Lah, marah, wajar. Karena gak tepat itu. Datang, ya kasih air minum dulu, gitu kan? Yuk pelan-pelan, nanti udah selesai, udah mandi, makan, nah baru udah ngomong tuh, ya. Masalahnya apa? Itu insya Allah tuh nggak jadi ini deh, nggak nyerocos, kan gitu ya. Tapi kalau kita baru nyampe, istrinya udah ngecap-ngecap, manyun-manyun, wah, ya, udah kagak beres. Nah, ini harus tahu triknya. Itu sama juga, ya. Ini bilisani qaumih tuh begitu.
Jadi harus sesuai biar itu nyambung termasuk kepada anak-anak kita. Udah sholat, kalau udah makan sama-sama baru dia tuh bapaknya ngomong ya. Ini anak ini kenapa, di sekolahnya bagaimana, ada masalah apa. Langsung komunikasikan. Ya, diomongin di situ. Jangan dipendam masing-masing. Akhirnya kalau dipendam masing-masing begitu. Oh, bapaknya pulang sore, berangkat pagi, nggak tahu anaknya kemana kan gitu ya. Akhirnya yang terjadi tahu-tahu udah macam-macam dah, ditangkap polisi ya kan, nyolong ini nyolong itu. Naudzubillah. Wa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah sesatkan orang yang Ia kehendaki dan Allah berikan petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Masalah orang yang sesat dan orang yang mendapatkan hidayah itu adalah urusan Allah. Allah, manusia hanya sebatas berusaha. Jadi tidak usah macam-macam seolah setengah memaksa. Tergantung anaknya. Jadi kalau orang tua sudah mendidik anak dari kecil, SD, SMP sudah dididik, sudah dikasih nasihat, ya kan, sudah diingetin, tetap bisanya tidak berubah juga, ya kembali ke sini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah diajarkan, sudah diingatkan, ya. Juz amma sudah bisa Al-Quran. Ini terutama yang perlu dipelajari ke anak-anak kita itu pertama adalah Al-Quran. Jangan sampai nih anak sudah SMP baru Iqra. Saya kan ngajar di SMP ya, MTS. Ada tuh bocah kalau diajarin bahasa Arab bengong aja. Saya tanya lah, ini kan bisa baca, apa nih bacanya? Gak bisa Pak, katanya. Waduh. Lah, emang nggak ngaji? Sekarang udah Al-Quran belum? Terus berapa? Iqra 3. Astagfirullah. Iqra 3 SMP, ya Allah, kelas 9 ya, 9 ini udah mau lulus. Terus dia masih di Iqra 3 sampai sekarang ngaji, udah enggak? Aduh, parah. Udah diantepin aja, itu bagaimana orang tuanya? Al-Quran harus bisa, baru nanti itu tentang tauhid, tentang sifat-sifat tauhid kepada Allah, sifat-sifat Allah, baru diajarin bacaan-bacaan sholat, udah. Akidah, syariah, sholat 5 waktu, dan tauhid, itu yang diajarkan. Saat lahir itu sudah diajarin dengan tauhid, diazankan di telinga yang kanan, itu ajaran tauhid itu. Jangan sampai saat itu anak lahir yang pertama kali masuk di telinganya nyanyian, ya, dangdut. Makanya saat lahir yang pertama kali masuk, rekaman pertama yang masuk ke dalam telinga anaknya adalah kalimatut tahlil dari adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tauhid semua itu dengan harapan apa? Saat diajari dengan kalimatut takbir, kalimatut tahlil, kalimatut tauhid, nanti harapannya saat orang tua menghadap sakratul maut, saat sakratul maut itu diharapkan anaknya yang membisikkan ke telinga bapaknya, ke telinga ibunya kalimatut tahlil. Itu yang diharapin kan ya. Jangan anak enam, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang polisi, ada yang abri. Orang tuanya lagi sakaratul maut, gak ada satupun yang bisikin kalimat itu. Kagak, cuma ngeliatin aja. Ada yang moto-moto ya kan. Oh, macam-macam. Itu naudzubillah, makanya harus diajari sejak kecil ya. Makanya kalau udah diajarin begitu, kalau mau aman mah pesantren Bu ya. Udah anak mah begitu, kalau di rumah mah sekolah doang, kalau udah pulang keluar lagi anak.
nggak tahu bergaul sama siapa, ya apa yang dia lakukan, belajar bagaimana, ya agar aman anak kita 24 jam diawasi, dia belajar, masukkan ke pesantren, insya Allah kita aman. Begitu. Ntar ada yang ngomong lagi, itu di TV Pak Ustadz katanya pesantren yang melakukan hal-hal yang gak bagus, ya kan? Ustadznya katanya pelecehan seksual kepada beberapa santrinya, ya kan? Ya ada gak? Ada. Itu kita jangan ambil itunya, itu yang terjadi sebagian kecil, kan gitu. Iya, ada yang begitu, itu oknum, ya. Mungkin hanya beberapa pesantren saja. Jangan kita jadi dalil itu. Awas lagi yang pesantren lu terhamil lagi, ya kan? Astagfirullah. Nih, misalnya nih kita nih digigit semut, ataupun kita itu digigit semut atau apalah gitu. Apa kita pantas dicari semutnya, dicari rumahnya, kita bakar semua, pantas enggak? Kan enggak pantas, ya. Kira-kira begitu. Yang melakukan satu ya udah satu, ya. Kita masih yakin, Bu, ya. Masih yakin. Makanya kita sebelum naruh anak di pesantren juga harus tahu pesantrennya pesantren apa, di mana, kiainya siapa, gitu ya. Harus jelas. Iya, alirannya apa, gitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah atau apa, biar tahu semua. Jangan juga nyesel, sok keren masukin anak di pesantren, ya. Begitu pulang dia bulan puasa Ramadan, pulang di rumah masing-masing libur, anaknya kagak mau keluar sholat. Ustadz, kenapa ya? Anak saya kan di pesantren, pulang-pulang dia kagak mau sholat, kagak mau gabung. Lah emang gak ditanya, emang sholatnya di mana? Katanya di situ masjidnya beda. Astagfirullah, ternyata beda alirannya. Jadi nggak boleh katanya sembarangan sholat di masjid, ada masjid khusus, kan bikin repot itu. Iyalah, bikin repot. Jadi mendingan dia kagak sholat di rumah aja, ya. Nah, nyesel mah nggak ada duluan, belakangan semua tuh begitu. Jadi sekali lagi, Allah lah yang membuat sesat kepada orang yang Ia kehendaki, dan Allah juga yang memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Tetapi manusia jangan mengharap ini dijadikan dalil, ya. Artinya Allah hidayah dan sesat itu kita harus usahakan, ada ikhtiar, ya. Jangan sampai buat dalil, ya. Anaknya nakal, nah Nabiullah itu anaknya nakal, kan gitu. Kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu, anaknya udah diajarin tuh, ya. Jangan kita nunggu hidayah, jangan. Harus kita berusaha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itu kan doa. Dibaca paling tidak kita sholat 17 rakaat itu dibaca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah ke jalan yang lurus. Itu kan doa, ya. Orang-orang yang kagak sholat kan gitu. Jadi kayak misalnya Nabi terhadap Abu Thalib kurang sayang apa, ya kan? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau boleh cinta kepada pamanmu, dan pamanmu juga Abu Thalib sangat cinta kepadamu. Dia membelanya. Dia orang yang pertama kali membackingi ketika Rasulullah disakiti. Dia yang hadapin yang pertama. Abu Thalib pamannya kurang apa dia cintanya kepada Nabi. Kamu pun senang, pengen dia memberikan petunjuk agar baca syahadat. Tapi walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan kehendak, tetap dia mati dalam keadaan kafir. Tuh Abu Thalib gak bisa. Termasuk kita juga, ya, asal kita sudah berusaha,
anak kita, istri kita, tetangga kita, siapapun yang kenal dengan kita, kita berikan petunjuk kepada kebaikan. Mau, alhamdulillah. Gak mau, insya Allah kita gak dosa. Kalau kita diam malah itu yang dosa. Selangkah lagi nanti kita mau masuk ke dalam surga, dipanggil tuh sama anaknya, ya. Ya malaikat, ono mau kemana no babano, ya kan? Lah mau masuk ke surga, lantar dulu. Enak aja main masuk-masuk aja. Dipanggil bapaknya tuh. Tanyain tuh, kenapa kamu masuk neraka? Nah, tanya bapak tuh. Ditanya dah, emang anak sudah diajarin tentang ketuhanan, tauhid? Enggak. Diajarin sholat? Enggak. Diajarin Al-Quran juga? Enggak, ya kan? Udah masuk dah, kan gitu. Enggak jadi masuk surga, ditarik ke neraka. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu akan dipertanyakan semua itu di depannya, di depan Allah, tentang kenikmatan. Istrinya ditanyakan, anaknya ditanyakan, hartanya ditanyakan, jabatannya ditanyakan, ilmunya semuanya ditanyakan. Itu nikmat-nikmat Allah itu. Kalau terjawab, kalau beres, maka insya Allah selamat. Begitu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah maha perkasa, al-aziz, al-hakim, dan juga maha bijaksana. Al-aziz itu adalah zat Allah. Artinya perkasa itu Allah berkuasa memberikan siapapun yang Ia kehendaki. Ya, dan Allah juga menyesatkan kepada orang yang kehendaki. Al-Aziz, ya. Jadi Allah tidak ada yang bisa mengutak-atik, hanya Allah yang mampu, ya. Dan Allah tuh cinta enggak sih sama kita sebagai manusia? Sangat cinta. Ya. Buktinya apa? Allah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam surah apa itu, ya kan? Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, beda dengan makhluk-makhluk lain. Kuda, kerbau, ada yang gede lagi, gajah, ya kan? Mereka mah nggak pantas pakai celana, kan gitu. Manusia mah pantas semua. Pakai sepatu, pakai celana, rapi, ya kan? Ada kitabnya, ada pedomannya. Oh, mereka tidak. Jadi kita bentuknya aja udah bagus. Baru lagi Allah kepada manusia itu walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Tidak ada lagi. Malaikat kalah. Apalagi setan juga kalah. Yang paling mulia adalah manusia. Malaikat sujud kepada Adam, gitu ya. Kecuali iblis. Iblis lah yang nggak mau sujud. Apa katanya? Kata dia, khalaqtani min nar. Ya Allah, ngapain saya sujud sama Adam? Kau ciptakan aku dari neraka. Wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik. Saya kan lebih bagus, ya kan, lebih kuat. Setan ngomong begitu, sombong. Nah, tuh. Al-Hakim, bijaksana. Allah memberikan manusia itu pahala. Ya, Allah memberikan manusia itu waktu untuk bertaubat. Kita ditungguin ini, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita bertobat kembali kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Gampang kan? Itu cintanya Allah kepada kita. Ya. Allah memberikan ampunan, juga Allah memberikan lipat ganda. Ya, itu namanya Al-Hakim tuh, bijaksananya Allah tuh. Melakukan kebaikan dibalasnya berapa? 10. Kalau kita melakukan kesalahan dicatat 1.
begitu kan? Kalau kita baru niat malam-malam mau bangun malam udah dicatat satu tuh, ya. Begitu kesiangan gak jadi melaksanakan tetap dicatat satu. Jadi melaksanakan sholat malam maka dicatat 10 bijaksana, ya. Karena itu gampang, tinggal kitanya aja. Itu sayangnya Allah. Allah juga berikan semua yang ada di bumi ini, fasilitasnya semua disiapkan. Ya, tanah, rumah, buah-buahan, minuman, semua itu adalah Allah siapkan untuk kita sebagai manusia. Dan yakin, ya, gak ada orang meninggal karena kelaparan kan gitu ya. Iya, gak ada. Jadi tinggal kita berusaha yang sekuat-kuatnya supaya kita itu mendapatkan rezeki yang halal dan bisa beribadah kepada Allah. Walaqad arsalna Musa bi ayatina